warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulida Ulfina Ima, jurusan Administrasi Bisnis. Saya di sini akan memberikan jawaban mengenai tugas 1 dengan soal rem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. 3 macam term dan contohnya. Dalam logika, term adalah satuan dasar dari sebuah proposisi yang menyatukan suatu objek atau konsep. Term digunakan untuk menyatakan subjek atau predikat dalam suatu pernyataan logis. Secara umum, term terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah 3 di antaranya. Yang pertama, term konkret. Pengertian. Term konkret adalah term yang menunjuk pada objek nyata atau yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh, meja, manusia, dan gunung. Dalam kalimat, manusia adalah makhluk hidup. Kata manusia merupakan term konkret karena menunjuk pada makhluk nyata yang dapat dikenali secara fisik. Yang kedua, term abstrak. Pengertian term abstrak adalah term yang menyatakan gagasan, sifat, atau konsep yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera secara langsung. Contoh, keadilan, kesetiaan, kebijaksanaan. Dalam kalimat, keadilan harus ditegakkan. Kata keadilan adalah term abstrak karena tidak bisa dilihat atau disentuh, tetapi merupakan konsep yang dipahami secara intelektual. Yang ketiga, term universal. Term universal adalah term yang berlaku umum atau mencakup seluruh anggota dari suatu kelas atau kelompok. Contoh, semua manusia, setiap hewan mamalia, dan seluruh siswa. Dalam kalimat, semua manusia akan mati. Term semua manusia adalah term universal karena mencakup semua individu dalam kelompok manusia. Kesimpulan dari soal pertama, atas jawaban saya adalah ketiga term di atas, konkret, abstrak, dan universal, memiliki fungsi penting dalam penyusunan proposisi dan argumen logis. Memahami jenis-jenis term ini membantu kita berpikir lebih sistematis dan kritis, khususnya dalam kajian logika dasar. Soal kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari sesat pikir. Sesat pikir adalah bentuk kesalahan dalam berpikir atau berlogika yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya tidak sah atau keliru. Sesat pikir sering muncul dalam argumen atau perdebatan dan dapat menyesatkan pendengar atau pembaca jika tidak disadari. Bagaimana agar terhindar dari sesat pikir? Yang pertama, pahami dasar-dasar logika dan jenis-jenis sesat pikir. Belajar mengenali pola kesalahan berpikir sangat membantu untuk berpikir kritis. Yang kedua, fokus pada argumen bukan pada orangnya. Evaluasi isi pernyataan, bukan siapa yang menyampaikannya. Yang ketiga, gunakan data atau bukti yang sahih dalam berargumen. Hindari asumsi atau pernyataan tanpa dasar yang jelas. Yang keempat, latih berpikir kritis dan terbuka terhadap masukan. Jangan langsung menyetujui argumen hanya karena banyak orang setuju. Kesimpulan saya dari jawaban soal nomor 2 adalah sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir yang dapat merusak validitas argumen dengan mengenali berbagai bentuknya dan melatih logika yang sehat. Kita bisa menjadi individu yang lebih kritis, rasional, dan adil dalam menilai suatu pendapat. Cukup sekian video saya untuk menjawab tugas 1 materi logika. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.